Pada zaman dahulu, ada sebuah kisah. Sebuah kisah tentang salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari seorang adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Pada suatu sore, Raden Said berjalan-jalan di lingkungan kadipaten. Namun, dia melihat dari kejauhan para penarik pajak yang sedang menagih kepada penduduk. Saat mereka sudah pergi, Raden Said pun menghampiri penduduk itu. Assalamualaikum, Pak. Ada apa? Waalaikumsalam, Den. Ada apa gerangan, Pak, sampai Bapak seperti ini? Barang-barang saya diambil oleh penagih pajak, Den. Terima kasih, Den. Semoga Raden diberi kesehatan. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Ada apa, anakku? Ada masalah di masyarakat, Ayahanda. Apakah itu, anakku? Soal pajak, Ayah. Mereka terbebani dengan pajak yang berat. Ayah tahu, anakku. Namun itu sudah menjadi peraturan dari kerajaan. Alangkah baiknya pajak untuk rakyat miskin dihapuskan ya. Ayah tidak bisa. Itu bukan kuasa ayah. Tapi ya, Maaf, nak. Ayah sudah berusaha semampu ayah. baik ya. Tak mengapa. Terima kasih ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Said keluar kamar secara mengendap-endap. Dengan menggunakan penutup wajah, dia menuju gudang penyimpanan barang-barang pajak. Setiap malam, Raden Said keluar dengan menyelinap ke gudang untuk mengambil bahan makanan, lalu memberikannya secara diam-diam ke rakyat jelata. Namun pada suatu malam, penjaga merencanakan untuk menyergap pencuri itu. Hamba tak menyangka apa yang hamba lihat. Ternyata pencuri itu adalah Raden Said. Maaf, Raden. Kami harus menangkap Raden. Tidak, aku harus pergi. Sendiko dawuh, Baginda. Ada apa engkau malam-malam menemuiku? Hamba membawa pencuri yang mencuri hasil pajak kerajaan ini, Baginda. Apa? Ternyata engkau anakku? Mengapa engkau mencuri, ha? Baiklah, kalau kau tak mau menjawab. Prajurit, cambuk dia 200 kali di tangan dan selesai itu sekap dia. Akhirnya hukuman pun selesai. Raden Said lalu pergi dari lingkungan kadipaten. Harta hasil rampokan dia berikan kepada para fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Pada suatu malam, ada pimpinan perampok yang tidak menyukai Raden Said, lalu menyamar sebagai Raden Said dengan menggunakan topeng yang sama, lalu melakukan aksi perampokan di suatu rumah. Tolong! Tolong! Ada suara minta tolong. Aku harus ke sana. Hei, apa yang kau lakukan? Bukan urusanmu! Siapa kau, ha?
Kenapa kau menggunakan topeng dan pakaian yang sama? Kau telah melakukan tindakan asusila terhadap wanita itu. Hei, jangan lari! Kamu tidak apa-apa? Hei perampok, apa yang kau lakukan? Kau telah melakukan tindakan asusila terhadap wanita itu. Bukan saya yang melakukannya. Sendiko dawuh, Baginda. Hamba datang ke sini menyerahkan perampok dan pemerkosa di desa kami. Tolong, buka topeng dia. Maafkan hamba, Baginda. Perampok itu adalah Raden Said. Kau sudah menjadi aib keluarga. Pergi dari sini. Cepat pergi. Pergi dari Kadipaten Tuban. Pada akhirnya, Raden Said menetap di hutan Jatiwangi. Dia kembali beraksi menjadi perampok yang hasil rampasannya diserahkan kepada fakir miskin. Saat itu, Raden Said lebih dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Hei, serahkan tongkat emasmu itu. Jangan anak muda, ini hanya tongkat biasa. Hei, jangan menangis. Ini tongkatmu, ku kembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Ya, memang berdosa. Karena aku mencabutnya tanpa satu keperluan. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta untuk diberikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang-barang yang didapat secara haram, merampok, atau mencuri. Itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik. Hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan, makanan, dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah cara pemerintahannya yang sewenang-wenang. Kau juga harus membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupan. Kalau kau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah barang itu. Barang halal. Ambil sesukamu. Tunggu, sudilah Tuan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Baiklah, kau tunggulah aku di sini. Tidak boleh beranjak dari tempat ini sebelum aku kembali menemuimu. Baiklah Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah anak muda. Bangunlah dari pertapaanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Ayo ikut saya. Kita pergi ke daerah Tuban dan belajar di sana. Baiklah, Tuan. Hai anak muda. Sekarang namamu bukanlah lagi Raden Said. Namun kau terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Baiklah, Tuan. Sang adipati dan istrinya merasa sedih. Karena menyalahkan Raden Said,
atas kejadian dahulu yang dia tidak lakukan. Untuk mengobati kerinduan ibunya, Raden Said pun mengirimkan ilmunya, yaitu Raden Said membaca Al-Quran dari jarak jauh, namun terdengar di Istana Tuban. فبأي آلاء ربكما تكذبان Aku harus pergi ke istana. Aku rindu ibu dan keluarga. Anakku, akhirnya kamu pulang. Maafkan ibumu, nak. Maafkan ayahmu juga, anakku. Sudah, tidak apa-apa ayah, ibu. Yang terpenting kita sudah berkumpul dengan bahagia lagi di sini. Akhirnya mereka berkumpul kembali di istana, namun Raden Said memutuskan untuk berdakwah ke seluruh daerah Jawa.